Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa kesempatan yang lalu telah kita sampaikan mengenai hisab dan juga tentang mizan. Maka setelah peristiwa hisab dan juga mizan, bagaimana para ulama mereka menjelaskan bahwa manusia mereka kemudian dikelompokkan ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin ayat 59, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berbuat jahat. Kemudian dalam surat As-Saffat ayat 22, usyurul ladzina dzalamu wa aswajahum wa ma kanu ya'budun. Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sesembahan-sesembahan yang selalu mereka sembah. Maka setelah itu datanglah ad-dzulmah, datanglah kegelapan, dan tiba-tiba Allah menjadikan tempat tersebut menjadi gelap gulita. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk melewati Sirat. Dari tahapan selanjutnya yang akan dihadapi oleh seorang, yaitu mereka akan melewati Sirat. Jadi Sirat itu satu jembatan yang dibentangkan di atas Jahannam pada hari kiamat, yang akan dilewati semua manusia, di mana jembatan ini sangat tipis dan tajam seperti pedang, licin dan gelap. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyebutkan as-siratu jisrun mamdudun ala matni jahannam adakku minas sya'ari wa ahaddu minas saifi. Jadi Sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan di atas punggung Jahannam, lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Dan bagaimana di dalam surat
Maryam ya, ayat 71 sampai 72. Di sana dikatakan wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyah, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatanginya. Itu adalah keputusan yang pasti dari Tuhanmu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata al-wurud ay al-murur ala syirat. Jadi yang dimaksud dengan urut datang itu artinya bagaimana mereka akan melewati syirat. Jadi semua manusia akan mendatanginya, yaitu satu jembatan yang dibentang di atas jahanam. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, wa yutrabul jisru ala jahannam, dan dibentangkan jembatan di atas jahanam. Yang sifat-sifatnya nanti disebutkan di dalam satu hadis, di mana sirat itu nanti memiliki kait-kait ya, memiliki duri yang mencengkeram ya. Sehingga dikatakan fihi kalalibu wahasad, di atasnya terdapat pengait dan duri-duri. Dan tentang syirat ini Imam Al-Qurtubi belum mengatakan ajma' as-salafu ala isbati syirat yaumal qiyamah. Para ulama salaf mereka telah sepakat menetapkan adanya sirat pada hari kiamat. Kemudian Imam Nawawi beliau juga mengatakan wa huwa jisrun mansubun ala jahannam la yanju minhu illa ahlut tauhid. Jadi dia adalah jembatan yang dipasang di atas jahanam, tidak selamat darinya kecuali ahli tauhid. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau juga mengatakan isbatus syirat ala jahannam haqqun bila niza. Jadi penetapan adanya sirat di atas jahanam itu adalah kebenaran tanpa ada perselisihan lagi. Dari sebuah jembatan yang itu diletakkan di atas neraka jahanam. Sebagaimana kita ketahui banyak dalil-dalil yang menunjukkan betapa luasnya neraka jahanam. Dan ini telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana neraka itu sangat luas dan sangat dalam.
sampai matahari dan bulan itu dimasukkan ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang menyembahnya, dan juga jahanam sangat dalam, sebagaimana satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam itsami'a wajbatan, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tadruna ma hada? Qala qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala hada hajarun rumiya bihi fin nari mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi fin naril an hatta intaha ila qa'riha. Jadi kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau mendengar suara sesuatu yang jatuh, ya. Kemudian beliau pun bertanya, tahukah kalian apa itu tadi? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka beliau bersabda, itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan sekarang baru sampai dasarnya. Berapa kecepatan batu melayang itu, ya? Itu 70 tahun baru sampai. Itu dalamnya neraka. Dan juga neraka sangat luas, ya, sangat panjang, ya. Sehingga jembatan Sirat itu juga panjang, yang itu dibentangkan di atas jahanam tadi, yang sifat-sifatnya dikatakan dahdun mazillatun fihi khotatifu wa kalalibu wa hasad takunu binajdin fiha suwaikah yuqalu laha sya'dan annal jisra adakku minas sya'rati wa ahaddu minas sayfi. Ini hadis riwayat Muslim tentang sifat daripada Sirat tadi, yaitu licin, lagi menggelincirkan. Jadi dahdun mazillatun, licin, lagi menggelincirkan. Di atasnya ada besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Dia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan. Jembatannya lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Sehingga pada waktu itu bagaimana seseorang, mereka sangat membutuhkan cahaya untuk bisa melewati Sirat tersebut. Jika seseorang tidak memiliki cahaya, maka dia pasti akan terjatuh dengan sifat Sirat yang telah disebutkan tadi. Dan bagaimana mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ateis, penyembah berhala, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah pada waktu itu langsung masuk ke dalam neraka tanpa melalui Sirat.
sebagaimana penjelasan para ulama, sehingga yang melewati sirat itu hanya orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Maka terpisahlah nanti antara orang-orang munafik dengan orang-orang yang beriman. Dan Allah memberikan kepada mereka cahaya, sehingga ketika orang-orang munafik ini merasa senang dengan pemberian cahaya tersebut, kemudian tiba-tiba Allah mematikan cahaya tersebut dari mereka. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-9, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Jadi mereka orang-orang munafik ketika di dunia mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman dengan keimanan mereka, padahal sebenarnya mereka benci dengan syariat Islam. Mereka tidak ridha terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi mereka. Maka bagaimana Allah membalas tipuan mereka itu di akhirat? Bagaimana Allah memberikan kepada mereka cahaya, namun kemudian Allah ambil kembali cahaya tersebut sebelum mereka melewati sirat. Sementara bagi mereka orang-orang yang beriman, cahaya itu tetap menyala, sehingga menjadikan mereka orang-orang munafik akan meminta sebagian cahaya kepada mereka orang-orang yang beriman. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unduruna naqtabis min nurikum qilarji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihil adab. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Jadi dalam surat Al-Hadid ayat 13 sampai 14, pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu dijadikan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada siksa. Orang-orang munafik itu memanggil orang-orang mukmin seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kalian? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri
dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu, ya, oleh syaitan, ya, yang amat penipu dia. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggambarkan bagaimana mereka, kondisi orang-orang munafik, di mana sifat mereka senantiasa menunggu kehancuran Islam, dan mereka adalah orang-orang yang bahagia jika itu terjadi menimpa pada Islam dan kaum muslimin, sampai akhirnya mereka terperdaya sampai meninggal dunia. Kemudian mereka dibangkitkan pada hari itu dalam keadaan tadi mereka tidak mendapatkan cahaya sedikit pun, sehingga mereka pun nanti terjatuh ke dalam neraka jahanam. Sehingga yang tersisa tinggallah mereka orang-orang yang beriman, di mana mereka orang-orang beriman sebagian diberikan cahaya setinggi gunung, ada juga yang diberikan cahaya setinggi pohon kurma, dan sebagian mereka ada yang diberikan cahaya kecil di ujung jari jempol mereka. Mereka berjalan tatkala lampu tersebut menyala, dan jika lampu itu padam mereka pun berhenti. Kemudian ada sebagian di antara orang-orang yang beriman yang mereka nanti berjalan dengan sangat cepat ketika melewati sirat seperti kejapan mata. Ada pula yang melewati sirat seperti kuda yang berlari. Ada pula yang mereka melewati sirat seperti onta yang berlari. Jadi mereka orang-orang beriman, mereka akan melewati sirat sesuai dengan kadar keimanan mereka, dan mereka semua itu adalah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana mereka akan mendapatkan syafaat dari beliau, ya, pada hari itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dahulu melewati sirat pun meminta kepada Allah, Allahumma salim, salim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Itu permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti ada dari umat Rasulullah itu yang mereka terjatuh di dalam neraka jahanam. Jadi mereka tidak kuasa melewati sirat yang pinggirnya ada tadi besi-besi yang mencabik-cabik tubuh mereka. Dan ada pula dari mereka, meskipun terkena besi-besi yang tajam, tetapi mereka tetap bisa sampai ke dalam surga, meskipun dalam keadaan tubuh yang telah tercabik-cabik. Bahkan ada di antara mereka yang telah hilang salah satu dari bagian tubuhnya. Dan para ulama mengatakan bahwa orang-orang tersebut itu adalah orang-orang yang memiliki dosa. Tapi bagaimana mereka selamat, ya? Akhirnya masuk ke dalam surga.
cukuplah adab yang mereka rasakan di atas jembatan, cabikan-cabikan itu ya, dari besi-besi yang tajam, itu sebagai penggugur terhadap dosa-dosa mereka. Adapun di antara orang beriman yang mereka tidak selamat sehingga mereka harus masuk ke dalam neraka dahulu. Dosa-dosa mereka itu harus dibersihkan di dalam jahanam, walaupun nanti mereka akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Itu yang disebut dengan syirat, yang itu akan dilewati oleh mereka orang-orang beriman sebelum mereka masuk ke dalam surga. Kemudian setelah syirat, maka di sana ada kontoroh. Jadi kontoroh itu satu tempat setelah syirat, sebelum surga. Di mana para ulama mereka berbeda pendapat tentang masalah kontoroh ini. Apakah kontoroh itu adalah lanjutan dari syirat atau bukan? Akan tetapi intinya kontoroh tidak berada di atas neraka jahanam. Dan mereka kaum muslimin yang mereka berhasil melewati syirat, bagaimana mereka akan dikumpulkan di tempat tersebut untuk dibersihkan hatinya sebelum mereka masuk ke dalam surga. Itu keadaan mereka di kontoroh. Wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Dalam surat Al-Hijr ayat 47. Sehingga mereka nanti orang-orang yang masuk ke dalam surga sudah tidak ada lagi penyakit-penyakit hati di dalam diri mereka. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa jengkel, karena itu akan dihilangkan, dibersihkan ya, dicabut oleh Allah di kontoroh tadi, sehingga mereka memiliki hati yang bersih. Mereka kekal di dalamnya, di dalam surga. Dan di antara penghuni surga dan penghuni neraka itu ada yang namanya ashabul a'raf, yaitu mereka orang-orang yang timbangan amal kebaikan dan keburukan mereka itu sama berat. Jadi mereka itulah ashabul a'raf. Sehingga dikatakan wa bainahuma hijabun alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumid dhalimin.
Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatit khulu jannata la khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Jadi dalam surat Al-A'raf ayat 46 sampai 49. Dan di antara keduanya, yaitu penghuni surga dan neraka, ada batas. Dan di atas A'raf ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, salamun alaikum. Jadi keselamatan bagi kalian. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Dan orang-orang yang di atas A'raf memanggil beberapa orang, yaitu para pemuka-pemuka orang kafir yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya, dengan mengatakan, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu banggakan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu. Orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada orang-orang mukmin itu dikatakan, masuklah ke dalam surga. Tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Jadi bagaimana mereka para ashabul A'raf ditahan oleh Allah dalam waktu yang cukup lama. Di antara tadi penduduk surga dan penduduk neraka. Barulah setelah itu Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi ini tentang qadarah ya. Jadi sebelum mereka manusia masuk ke dalam surga, bagaimana mereka melalui fase qantarah tadi? Setelah dia melewati syirat, dan kondisi kaum mukminin pada waktu itu terbagi menjadi 3 nanti. Yang pertama yaitu najin musallamun. Jadi mereka orang-orang yang selamat ya. Kemudian yang kedua najin mahdusun. Najin mahdusun itu mereka yang selamat, namun dalam keadaan tubuh mereka itu terluka, tercabik-cabik tadi. Kemudian yang ketiga yang makdusun, mereka yang terjungkal. Jadi ada 3 kelompok dari kaum mukminin. Ketika mereka melewati syirat tadi itu, ada yang mereka selamat, ada yang mereka selamat tetapi tubuh mereka tercabik-cabik ya, tapi selamat.
dan ada di antara mereka yang terjungkal di dalam jahanam. Sehingga dalam satu hadis ya, yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, yahlusul mu'minuna minan nar fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nari fayuqassu li ba'dihim min ba'd madalimu kanat bainahum fid dunya hatta idza hudibu wa nuqu udina lahum fi dukhulil jannah fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya. Jadi setelah orang-orang beriman diselamatkan dari neraka, yaitu selamat melewati syirat, mereka tertahan di kontoroh yang ada di antara surga dan neraka. Maka ditegakkanlah kisos di antara mereka. Jadi ini kisos di antara orang-orang beriman. Jadi nanti ada kisos yang dulu sudah kita sampaikan ketika di mahsyar, dan juga ada kisos yang ada di kontoroh ini, yang itu terjadi di antara mereka orang-orang beriman akibat kedzaliman yang terjadi di antara mereka selama berada di dunia. Setelah dibersihkan, mereka pun diizinkan masuk ke dalam surga. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh salah seorang dari mereka lebih mengetahui tempatnya di surga daripada tempatnya ketika berada di dunia. Kemudian tentang kontoroh ini, Ibnu Tin dia mengatakan al-qantaratu kullu syai'in yunsabu ala ainin awadin aw syai'in lahu ainun. Jadi kontoroh itu adalah sesuatu yang dibentangkan di atas mata air atau lembah atau tiap tempat yang memiliki mata air. Sehingga bagaimana para ulama mereka berbeda pendapat terkait dengan hakikat dari kontoroh itu sendiri. Pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwa kontoroh itu merupakan jembatan tersendiri, jembatan kedua, dan bukan bagian dari syirat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwa kontoroh itu merupakan ujung dari syirat dan masih termasuk dalam bagian syirat itu sendiri. Dan pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Ini tentang perbedaan mereka di kalangan para ulama.
Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar ya. Nah, wallahu alam ya. Mana pendapat yang paling kuat di antara keduanya? Apakah Qantarah itu jembatan tersendiri ataukah itu masih sambungan ya, akhir dari Sirat tadi? Itu yang menjadi perbedaan di kalangan mereka para ulama tadi. Tetapi lebih kuat ya, ada yang mengatakan lebih kuat pendapat yang pertama. Alasannya karena Sirat itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka, sedangkan Qantarah tidak terletak di atas neraka. Dan Qantarah ini satu tempat yang luas ya, yang itu akan menampung orang-orang yang selamat dari Sirat. Berbeda dengan Sirat yang tadi kita sudah sampaikan dalil-dalilnya yang sifatnya sangat tipis, lebih tipis dari dari rambut ya, kemudian lebih tajam dari pedang. Sehingga Qantarah itu bukan bagian daripada Sirat, tapi itu adalah tempat setelah Sirat itu. Karena melihat sifatnya yang berbeda. Sehingga Nabi ketika menjelaskan fayuqassu li ba'dihim min ba'd madalimu kanat bainahum fid dunya, maka ditegakkanlah kisos di antara mereka akibat kedoliman yang terjadi di antara mereka selama berada di dunia itu. Sehingga itu kan suatu tempat yang sangat luas. Sehingga nanti para ulama mereka juga menjelaskan perkara ini, dan mereka juga ada perbedaan pendapat. Yang pertama, bahwa kisos yang ditegakkan di atas Qantarah itu merupakan kelanjutan dari kisos di padang mahsyar yang belum selesai, namun hanya diperuntukkan bagi sebagian orang saja. Kisos yang terjadi di atas Qantarah itu merupakan kisah secara umum yang terkait dengan kedoliman pada badan, harta, dan harga diri. Kemudian ketika muncul pertanyaan, kenapa sebagian kisos itu ditunda dan ditegakkan di atas Qantarah, maka sebagian para ulama mereka menyebutkan alasan ditundanya kisos tersebut bahwasanya kisos yang diadakan di padang mahsyar itu adalah kisos pada perkara yang besar. Adapun kisos yang ditegakkan di atas Qantarah itu adalah kisos dalam perkara yang kecil yang tidak berakibat kepada terjatuhnya seseorang ke dalam neraka jahanam. Selain itu, kisos yang ditegakkan di atas Qantarah itu berpotensi untuk meringankan tuntutan orang-orang yang terdolimi, sehingga mudah bagi mereka untuk memaafkan kedoliman yang dilakukan kepada mereka, dikarenakan mereka telah selamat dari neraka dan telah melihat surga berada di depan mata mereka.
Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa tegaknya kisos tersebut diperuntukkan bagi orang-orang kaya. Sehingga Nabi bersabda, "Kumtu ala babil jannah, fakana amata man dakhalahal masakin, wa ashabul haddi mahbusun, ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar, wa kumtu ala babun nar, fa idza amatu man dakhalahan nisa." Jadi aku berdiri di depan pintu surga, ternyata umumnya yang memasukinya adalah orang miskin, sementara orang kaya tertahan untuk masuk surga. Hanya saja penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian aku berdiri di depan pintu neraka, ternyata umumnya yang memasukinya adalah para wanita. Artinya bagaimana pendapat yang kedua ini yang mengatakan bahwa kisos itu diperuntukkan, artinya di atas kontoroh tadi, untuk mereka orang-orang yang kaya. Karena apabila seseorang hartanya semakin banyak, maka hak-hak yang harus dia tunaikan itu juga semakin banyak. Di sana ada hak-hak orang miskin yang terkadang dilalaikan ketika dia hidup di dunia. Ada hak-hak tetangganya yang miskin yang dia lalaikan, ya. Maka orang-orang seperti itu, bagaimana semakin banyak harta yang dia miliki, maka dia semakin dituntut untuk pandai mengelola hartanya. Dan kelalaian di dalam mengelola harta itu dapat berakibat tertahannya seseorang masuk ke dalam surga tadi. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa kisos yang ditegakkan di kontoroh tidak sama seperti yang ditegakkan di mahsyar. Kisos yang ditegakkan di atas kontoroh adalah kisos yang berkaitan dengan kelapangan hati dan bertujuan untuk melegakan hati mereka ketika masuk ke dalam surga, sehingga hati mereka betul-betul bersih dari penyakit. Jadi di dalam surat Al-A'raf ayat 43, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghilling tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulur rabbina bil haqqi wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Jadi dalam ayat ini dikatakan, dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul, ya, membawa kebenaran, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dulu kamu kerjakan. Jadi bagaimana mereka dibersihkan, ya, hati mereka
di tempat tersebut dikarenakan surga tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang masih ada kotoran di dalam hatinya. Semua permasalahan mereka ketika di dunia itu diselesaikan ketika mereka berada di kontoroh gitu. Sehingga sama sekali hatinya nanti masuk dalam surga dalam keadaan bersih. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam surga, bagaimana para malaikat itu akan berkata kepada mereka, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi dalam surat Az-Zumar ayat 73. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa dari kontoroh ke dalam surga berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai di surga sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi bagaimana di kontoroh itu mereka akan dibersihkan hati mereka, sehingga betul-betul mereka memiliki hati yang bersih, sama sekali tidak ada penyakit. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau katakan, wa bihada najma'u bainan nususil waridah bi anna huna iktisasaini. Al-iktisasul awal fil arasati wa yuqsadu minhu akhadul huquq wa hadzal iktisasul akhir wal maqsudu bihi at-tanqiyatu wa tadhiru minal ghilli. Fa in qala qailun afala yahsulu dzalika bi ahdil huquq qulna la. Falau anna rajulan iktada alaika fid dunya summa akhadta haqqaka minhu fa innahu qad yazulu ma fi qalbika alaihi wa qad la yazul, fahtimalu annahu la yazul waridun, lakin idza hudibu wa naqu ba'da aburis sirat wa dakhalul jannah ala ikmali hal. Qala ta'ala wa nazza'na ma fi sudurihim min ghil ihwanan ala suririm mutaqabilin. Dan demikian kita gabungkan dalil-dalil yang ada bahwa terdapat dua kisos. Kisos pertama terjadi di padang mahsyar dan dimaksudkan untuk mengembalikan hak orang yang terdolimi. Kisos yang kedua di kontoroh, dan ini dimaksudkan untuk membersihkan dan menyucikan hati dari rasa dendam. Jika ada yang bertanya, bukankah hilangnya dendam sudah terwujud dengan dikembalikannya hak? Kami katakan tidak. Seandainya ada seseorang di dunia yang merampas hakmu, kemudian engkau mengambil kembali hakmu dari orang tersebut, maka terkadang hilangnya apa yang ada dalam hatimu, namun terkadang rasa tersebut belum hilang betul gitu ya. Maka masih ada kemungkinan bahwa rasa tersebut belum hilang. Rasa ketika mungkin ada di dunia orang ngambil harta kita misalnya, walaupun itu nanti sudah dikembalikan, akan dibalas semuanya ya ketika di mahsyar itu. Akan tetapi jika rasa dendam ini dibersihkan dan dihilangkan, maka mereka pun masuk surga dalam keadaan yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yang artinya dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadapan di atas dipan-dipan itu. Jadi mungkin orang walaupun sudah terbalaskan tapi masih dalam hati ada dongkol itu, walaupun tidak sebesar sebelum semuanya sudah dibalas gitu ya. Lah itu nanti akan dibersihkan betul-betul bersih gitu ya, sehingga mereka kemudian masuk ke dalam surga itu dikontoroh. Sehingga dikatakan dalam satu hadis, hatta idza hudibu wa nuqu udina lahum fi dukhulil jannah. Setelah dibersihkan dan dibebaskan, mereka pun diizinkan masuk ke dalam surga. Sehingga mereka nanti ketika bersama-sama duduk berhadapan-hadapan dalam ayat tadi itu di atas dipan, mereka sudah tidak ada dongkol lagi dalam hatinya ya. Sudah bersih penyakit-penyakit seperti itu ya. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa sedikit kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tentang masalah syirat dan juga kontoroh ya. Mudah-mudahan itu semua mengingatkan kepada kita satu peristiwa yang akan kita hadapi, akan kita jalani, sehingga menjadikan kita semuanya untuk lebih berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Karena semua apa yang terjadi pada waktu itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dambin innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.